فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi aman wala. Kita masuk ayat yang ke-156 dari surat Al-An'am. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An taqulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina wa in kunna an dirasatihim laghafilin." Agar nanti kalian jangan mengatakan. Ini adalah alasan dari ayat yang sebelumnya. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uh. Dan ini adalah kitab yang penuh dengan berkah kami turunkan kepada kalian. Tujuannya, alasannya adalah agar kalian jangan nanti mengatakan sesungguhnya yang diberikan kitab hanya dua kelompok sebelum kami, yaitu Yahudi dan Nasara. Supaya kalian nggak jadi punya alasan bahwasanya kalian tidak dapat petunjuk karena kalian nggak dikasih kitab. Paham sekarang makna ayat ini? Ini alasan dari kenapa Allah menurunkan kepada kita kitab, agar kita tidak punya alasan lagi kenapa kok tidak mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa taala. Karena yang diberi kitab hanya orang Yahudi dan Nasara saja. Sehingga dua kelompok yang sebelum kami di sini adalah Yahudi dan Nasara. Wa in kunna an dirasatihim laghafilin. Sementara kami sendiri lalai, tidak perhatian untuk mempelajari kitab mereka. Toh bukan diturunkan untuk kami, ngapain kami pelajari kitab itu? Kitabnya siapa ini? Yahudi dan Nasara. Dan juga kami nggak paham bahasa mereka. Ini maknanya. Dan kami dari mempelajari kitab-kitab mereka itu apa? Tidak punya perhatian, ghafil, lalai. Karena bukan bahasa kami pun nggak paham bahasa mereka. Untuk apa kami perhatikan kitab mereka itu? Kami maunya kitab untuk kami sendiri. Makanya Allah kasih apa? Makanya Allah kasih Al-Quran. Paham makna ayat ini sekarang? Au taqulu anna unzila alaina al-kitab lakunna ahda minhum. Nanti kalian juga punya alasan kalau nggak dikasih kitab. Kalau seandainya diturunkan kepada kami kitab, kami akan lebih lurus jalannya, lebih dapat petunjuk daripada mereka. Tapi namanya kami nggak dikasih kitab, ya kayak gini lah kami jadinya. Sehingga dua ayat ini sebagai pemutus hujahnya orang-orang musyrikin yang tidak diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Supaya mereka jangan punya alasan yang diberi kitab kan cuma dua kelompok sebelum kami, Yahudi dan Nasara. Coba kalau kami diberi kitab, niscaya kami akan lebih lurus petunjuknya, lebih dapat petunjuk daripada mereka itu. Ahda minhum. Faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum. Nah, ini sekarang sudah datang kepada kalian
bukti dari Rabb kalian. Kalian sudah dikasih Al-Quran juga, sudah sama-sama punya kitab sekarang. Wahudan wa rahmah. Dan kalian sudah dikasih petunjuk, sudah dikasih rahmat. Faman azlamu mimman kadzdzaba bi ayatillahi wa sadafa anha. Sanajzil ladzina yasdifuna an ayatina su'al adzab bima kanu yasdifun. Maka tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan dia berpaling darinya. Sadafa inharafa, berpaling, a'radha. Udah dikasih malah berpaling. Nah, ini kalau nggak dikasih alasannya apa alasannya? Abdullah? Kalau nggak dikasih alasannya apa, Lutfi? Loh. Kalau nggak dikasih nanti alasannya apa, Azri? Loh, kalau nggak dikasih nanti alasannya apa, Azam? Loh, kalau nggak dikasih nanti alasannya apa, Musa? Loh, apa alasannya kalau nggak dikasih nanti? Loh, belum kemana-mana, ini cuma memahami ayatnya aja. Banyak perhatian, ditengok, didengarkan, diikuti, anak ngomongnya apa. Udah Anda bahasa-bahasakan dengan bahasa sehari-hari lagi. Bukan bahasa asli susunan kitabnya pun. Anda bahasakan dengan bahasa kayak ngomong biasa sama kita. Kenapa nih? Alasannya apa nanti kalau nggak dikasih? Alasannya apa? Ikram. Yang dikasih kitab hanya Yahudi dan Nasara. Itu kan di ayat yang pertama. Innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina. Dikasih kitab kan cuma dua kelompok sebelum kami, yaitu Yahudi dan Nasara. Ini jadi alasan kalau mereka nggak dikasih kitab, nanti jadi alasan mereka yang dapat kitab kan nggak kami, cuma dua kelompok sebelum kami. Itu pun kami nggak sempat-sempat mempelajarinya. Ghafil, kami nggak sempat mempelajarinya, kami lalai. Kemana kami pelajari? Bukan untuk kami, pun kami nggak ngerti apanya bahasanya. Ini kan bahasa-bahasa sendiri, ini kan bahasa-bahasa sendiri kita ya, bukan bahasa kitab kan? Masa tinggi kali gaya bahasa? Kan ini udah bahasa kan dengan bahasa apa ini? Bahasa sehari-hari kayak gitu. Nanti kalau dikasih kitab bilang mana ada ngajar kayak gini ya, Ikhwan. Paham ya? Ini kan cuma untuk mempermudah. Cuma diperhatikan, diikuti jalannya, jangan ngelamun ke sana ke sini. Coba didengarkan. Karena bilang latihan, coba memahami ucapan apa yang disampaikan, apa yang didengarkan itu coba dipahami. Nanti lama-lama pinter sendiri kalian itu. Oh, gitu. Tapi kalau nggak dipakai, apa yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala itu nanti lama-lama beku, lama-lama jadi nggak bisa mikir lagi. Orang nggak diusahakan, cuma nunggu di dalam ini terdapat faedah, cuma nunggu itu aja. Baru kalau orang ngomong itu coba dipahami, oh maksudnya kayak gini. Nah, ini alasan yang pertama. Nanti alasan yang kedua apa, Bro? Kalau nggak dikasih, kata mereka apa? Kalau kami diberi, kami lebih lurus lah jalannya daripada mereka, lebih dapat petunjuk kami daripada mereka, karena nggak turun sama kami aja ya kitab. Nah, lakunna ahda minhum, sehingga supaya nggak ada alasan-alasan kayak gini, makanya Allah Subhanahu wa taala kasih sekalian kitab. Nah, tidak ada orang yang lebih udah dikasih kitab malah berpaling, malah mendustakan. Nah, nanti kalau nggak dikasih, ada aja alasannya, belum tegak hujah lah. Nah, tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling darinya. Sana jazil ladzina yasdifuna an ayatina, kami akan balas orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat kami dengan azab yang jelek, su'al azab bima kanu yasdifun, dengan sebab keberpalingan mereka. Dengan sebab mereka berpaling, kami akan kasih mereka su'al azab yang jelek. Nah, qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala,
Antaqulu innama unzilal kitab ala ta'ifataini min qablina wa in kunna an dirasatihim laghafilin ay anzalna ilaikum hadzal kitab al-mubarak qat'an li hujjatikum. Ini katanya. Makna ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami menurunkan kitab ini kepada kalian yang penuh berkah ini di ayat yang sebelumnya. Qat'an li hujjatikum, dalam rangka untuk memutus hujahnya kalian, supaya kalian nggak punya lagi alasan. Wa khasyata an taqulu, dan karena khawatir nanti kalian mengatakan innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina, yang dikasih kitab cuma dua kelompok sebelum kami, ai al yahud wan nasara, yaitu Yahudi dan Nasara saja. Kami kan nggak ada kitabnya. Gimana kami mau mengikuti jalannya Allah? Wa in kunna an dirasatihim laghafilin. Hai taqulu, nanti kalian bilang juga lam tanzil alaina kitaban, kami enggak dikasih kitab, wal kutub allati anzaltaha ala ta'ifataini laisa lana biha ilmun wala ma'rifah. Sementara kitab yang kau turunkan kepada dua kelompok yang sebelum kami itu, kami nggak punya ilmu dan pengetahuan tentangnya. Mana paham kami itu kitab mereka, bahasanya bukan bahasa kami. Kami pun nggak ngerti apa isinya. Ini kayak gimana kalian mau ngambil manfaat dari kitab tersebut, gitu. Fa anzalna ilaikum kitaban lam yanzil minas sama'i kitaban ajma' wala awdah wala abyan minhu. Oleh karena itu kami turunkan kepada kalian sebuah kitab yang tidak pernah turun dari langit, kitab yang lebih mencakup, lebih jelas daripada kitab ini. Aku kasih kalian kitab yang lebih hebat lagi daripada yang diberikan kepada Yahudi dan Nasara. Mau bilang apa lagi kalian? Ini namanya apa? Qat'un lil hujjah. Ini pemutusan hujahnya orang-orang musyrikin. Kenapa mereka nggak dikasih kitab? Nah, paham ayat ini sekarang ya? Nah. Kemudian kata Allah di ayat yang setelahnya, alasan mereka nanti yang kedua. Jadi alasan yang pertama kalau nggak dikasih kitab, au taqulu law anna unzila alaina alkitab lakunna ahda minhum. Kalau diturunkan kepada kami kitab, niscaya kami akan lebih dapat petunjuk daripada mereka. Ai imma an ta'tadiru bi adami usuli aslil hidayah ilaikum. Sehingga mana ayat ini? Bisa jadi kemungkinan yang pertama, kalian nyari alasan dengan tidak adanya sampai kepada kalian hidayah kepada kalian. Ini alasan yang pertama tadi di ayat sebelumnya. Memang nggak sampai kepada kami hidayah sama sekali. Orang kami nggak dikasih apa? Kitab. Gitu. Wa imma ta'tadiru bi'adami kamaliha wa tamamiha. Atau mereka akan cari alasan nanti dengan tidak sempurnanya hidayah. Ada hidayahnya tapi nggak sempurna. Dua-duanya dibantah oleh Allah. Nggak ada alasan untuk mengatakan itu. Jangan bilang nanti kalian nggak dapat hidayah terlalu banyak. Karena kitabnya pun kurang bagus. Di bawah kitabnya Yahudi dan Nasara. Makanya Allah beri yang lebih apa? Yang lebih sempurna. Supaya mereka nggak mengatakan apa? Iya memang kami punya kitab. Tapi kan nggak sempurna. Kalau bahasa kita itu nggak bagus-bagus sekali pun kitabnya. Makanya mereka bilang minta kitab yang kalau kami dapat itu, niscaya kami akan lebih hebat apanya? Petunjuknya daripada mereka itu. Nah. Fahatolalakum bi kitabikum aslul hidayah wa kamaluha. Maka kalian pun sekarang mendapatkan kitab dari Allah Subhanahu wa taala yang mengandung asal dari hidayah dan kesempurnaan hidayah. Kitab ini akan memberi kalian hidayah dan kesempurnaan hidayah. Hidayah yang kalian dapatkan kalau kalian betul-betul mengamalkannya akan jauh lebih hebat daripada hidayah yang didapatkan oleh Yahudi dan Nasara. Kenapa? Kitab kalian lebih sempurna, lebih mencakup. Nah, walihada qol, oleh karena itu Allah bilang, faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum. Sungguh telah datang kepada kalian sebuah bukti dari Rabb kalian. Wa hadza ismu jinsin yadkhulu fihi kullu ma yubayyinul haqq. Ini kalimatnya bersifat umum, masuk ke dalamnya semua yang menjelaskan kebenaran. Bayyinah artinya apa? Penjelas. Yang menjelaskan. Ini mencakup semua yang menjelaskan kebenaran. Wahudan.
minat dolalah, dan sebagai petunjuk dari kesesatan, warahmah, dan sebagai bentuk kasih sayang. Ai sa'adatun lakum fi dinikum wa dunyakum, yaitu yang akan mendatangkan kebahagiaan untuk kalian pada agama kalian dan dunia kalian. Fahadza yujibu lakumul inqiyad, ini mengharuskan kalian untuk tunduk li ahkamihi, kepada hukum-hukumnya, wal iman bi akhbarihi, dan beriman dengan berita-beritanya. Udah kitabnya udah kayak gini, kurang apa lagi, gitu kata Allah. Ini kitab ini udah sempurna, gak ada lagi alasan kalian untuk tidak beriman dengannya. Wa anna man lam yarfa bihi ra'san wa kadzdzaba bihi, dan bahwasanya orang yang tidak mempedulikannya, lam yarfa bihi ra'san lam yubali, ini tidak mengangkat kepalanya, artinya tidak peduli, dan mendustakannya, fa innahu adzlamu zalimin, maka dia adalah orang yang paling zalim. Gak dikasih, nanti bikin alasan, udah dikasih malah apa? Mendustakan dan tidak mempedulikannya. Walihadza qala, oleh karena itu Allah mengatakan, faman azlamu mimman kadzdzaba bi ayatillahi wa sadafa anha, tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan dia berpaling darinya. Ai a'radha wa na'a bi janibih, dia berpaling dan menjauh. Sanajzil ladzina yasdifuna an ayatina su'al adzab, kami akan membalas orang-orang yang berpaling dari ayat kami dengan su'al adzab, dengan azab yang buruk. Ai al-adzab alladzi yasu'u sahibahu wa yashukku alaihi, yaitu azab yang membuat jelek, yang menimpakan kejelekan kepada pemiliknya dan memperberat atasnya. Bima kanu yasdifun, sebabnya karena mereka berpaling. Li anfusihim wa li ghairihim, mereka berpaling terhadap diri mereka dan orang selain mereka. Tidak hanya mereka yang berpaling, orang lain pun mereka palingkan darinya. Jaza'an lahum ala amalihim sayyi, sebagai bentuk balasan dari amalan mereka yang jelek. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, dan Rabbmu itu tidak menzolimi hamba-hambanya. Wa fi hadhil ayat dalilun, dalam ayat ini terdapat faedah. Catat aja dari beliau dulu ini. Faedah yang bisa kita ambil dari dua ayat yang kita baca, 156 dan 157. Dikasih judul, faedah ayat sekian surat ini. Gitu. Bukunya itu rapi, kasih warnanya, tintanya lain, baru faedahnya lain, jadi gampang nyarinya. Oh ini warna merah, ini judul-judulnya gitu. Nah, yang rapi mungkinnya itu nanti kelak itu bakal jadi, semoga jadi harta karun kalian setelah nggak mondok. Itu udah berapa ayat yang kita ambil, berapa faedah yang bisa kita keluarkan. Nah, yang pertama kata beliau, wa fi hadhil ayat dalilun ala anna ilmal Qur'an ajallul ulum wa abrakuha wa awsa'uha. Di dalam ayat ini terdapat dalil bahwasanya ilmu Al-Qur'an lebih adalah seagung-agungnya ilmu. Ilmu Al-Qur'an adalah ilmu yang paling agung, paling berkah, dan paling luas gitu. Bahwasanya ilmu Al-Quran adalah ilmu yang paling agung, wa abrokuha, ilmu paling berkah, wa ausa'uha, dan paling luas. Ini makanya kenapa kita itu menggenjot kalian dari isi Al-Quran, hafalannya, pelajarannya tiap hari dibuat, supaya kita nggak termasuk orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, bacanya asal-asalan, ngafalnya kapan sempatnya, nah belajar di tafsirnya pun malas. Nah, ini karena kan tidak ada ilmu yang paling luas, paling berkah, paling mulia daripada ilmu Al-Quran. Makanya dijadikan oleh Allah sebagai alat pemutus hujahnya orang-orang musyrikin. Hidayah yang datang dengan Al-Quran ini paling sempurna, sehingga orang-orang musyrikin nggak bisa punya alasan, iya kami dapat kitab tapi nggak sempurna. Makanya Allah kasih yang sempurna. Kalau nggak dikasih kitab sama sekali, nanti alasannya bilang kami nggak dapat apa? Petunjuk. Dikasih kitab tapi kurang sempurna, masih lebih hebat kitabnya Yahudi dan Nasara, mereka bilang iya tapi kitab kami kurang apa? Kurang sempurna.
Sehingga dikasih oleh Allah, kasih kitab dan dijadikan kitabnya yang paling apa? Sempurna, supaya putus hujahnya mereka semuanya. Paham? Nah, wa annahu bihi tahsulul hidayatu ila siratil mustaqim hidayatan tammah. Faedah yang kedua, dengan ilmu Al-Quran seseorang akan mendapatkan hidayah yang sempurna kepada jalan yang lurus. Wa annahu bihi tahsulul hidayatu ila siratil mustaqim hidayatan tammah, kata beliau. Dengan ilmu Al-Quran seseorang akan mendapatkan hidayah yang sempurna. Artinya betul-betul nggak ada alasan. Nggak ada alasan untuk tidak mengetahui dan mengikuti jalan yang benar kalau sudah sampai kepadanya Al-Quran. Dengan ilmu Al-Quran seseorang akan mendapatkan hidayah yang sempurna kepada jalan yang lurus. La yahtaju ma'aha ila takharrusin al-mutakallimin, yang tidak butuh lagi kepada sangkaan-sangkaannya para ahli kalam, wala ila afkari mutafalsifin, tidak pula kepada pemikiran-pemikiran ahli filsafat, wala li ghairi dzalika min ulumil awwalin wal akhirin. Dan tidak pula butuh kepada yang selainnya dari ilmu-ilmu orang terdahulu maupun ilmu-ilmu orang belakangan. Artinya kalau memang tujuanmu mau mendapatkan as-siratul mustaqim, maka cukup bagimu ilmu Al-Quran. Gak butuh kepada ilmu-ilmunya ahli kalam, gak perlu pada ilmu-ilmunya filsafat dan yang lain-lainnya. Cukup ilmu apa? Al-Quran. Faedah yang berikutnya, wa anna al-ma'ruf, lihat kitabnya ini masih Anda baca dari kitab. Wa annal ma'ruf annahu lam yanzil jinsal kitab illa ala ta'ifataini minal yahudi wan nasara fahum ahlul kitab indal itlaq. Bahwasanya termasuk yang sudah diketahui bersama bahwasanya tidak turun kitab sebelumnya kecuali hanya kepada dua kelompok saja. Sebelum Al-Quran tidak diturunkan jenis kitab kecuali hanya kepada dua kelompok saja, dari Yahudi dan Nasara. Fahum ahlul kitab indal itlaq, sehingga mereka lah yang disebut ahlul kitab secara mutlak. Yang lain-lainnya itu muaranya umat-umat yang lain kepada dua kitab ini. Dari umatnya nabi-nabi yang lain, itu muaranya kembalinya kepada dua kitab ini. Nah, yaitu At-Taurah wal Injil, kitabnya Yahudi dan Nasara. Sehingga kalau dibilang ahlul kitab, walaupun ada nabi lain yang dapat kitab, tapi yang dimaksud adalah siapa ini? Yahudi dan Nasara. Ini yang ma'ruf. Orang-orang di zaman itu pun orang-orang musyrikinnya taunya yang dapat kitab cuma berapa ini? Dua ini saja. Makanya mereka bilang di ayat apa? Ta'ifatain, kepada dua apa? Kelompok. Itu yang ma'ruf memang, yang terkenal dengan kitabnya cuma berapa? Dua. Nah, paham ya? Nah, la yadkhulu fihim sa'irat tawaif, tidak masuk ke dalamnya kelompok-kelompok yang lain, lal majus wala ghairuhum, sehingga yang dimaksud dengan dua kelompok ahlul kitab itu Yahudi dan Nasara saja. Wa fihi ma kana alaihi al-jahiliyah qabla nuzulil Qur'an minal jahlil azim. Faedah yang berikutnya, kebodohan yang besar yang dimiliki oleh orang-orang jahiliyah sebelum turunnya Al-Quran. Kebodohan yang besar yang dialami oleh orang-orang jahiliyah sebelum turunnya Al-Quran. Al-jahlul azim. Maka na alaihil jahiliyah qabla nuzulil Quran minal jahlil azim. Wa adamil ilmi bima inda ahlil kitab alladzina indahum. Dan tidak adanya ilmu pada mereka bahkan tentang ahli kitab yang bersama dengan mereka. Dekat mereka ada ahli kitab? Ada orang Yahudi. Nah, di Madinah banyak orang Yahudi. Itu pun saking bodohnya mereka ini, mereka nggak punya apa? Ilmu tentangnya. Nah, nggak bisa ngambil ilmu dari kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Yahudi, yang ada di sekitar mereka pun nggak ada. Ini menunjukkan bagaimana bodohnya mereka. Sudah nggak punya kitab,
ngambil faedah dari kitabnya orang pun juga tidak. Nah, madatul ilmi wa ghaflatuhum an dirasati kutubihim. Tidak bisa mengambil inti dari ilmu dan juga mereka lalai, malas-malasan untuk mempelajari kitab mereka. Nah, faedah yang lainnya yang bisa kita ambil dari dua ayat ini sebagai tambahan pelengkap dari apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Yang berikutnya adalah penetapan turunnya Taurat dan Injil dari Allah Subhanahu wa taala. Penetapan turunnya Taurat dan Injil dari Allah Subhanahu wa taala. Keduanya juga berasal dari Allah sehingga wajib diimani. Diimani artinya dengan cara membenarkan bahwasanya dua kitab itu turun dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh diingkari. Enggak ada yang namanya Taurat dan Injil itu. Enggak boleh. Kufur kita. Kita wajib percaya dengan Taurat dan Injil bahwasanya Allah pernah menurunkan kedua kitab tersebut. Nah, pada yang berikutnya turunnya Al-Qur'an adalah sebagai pemutus hujah dan alasan orang-orang musyrikin. Turunnya Al-Qur'an adalah sebagai pemutus hujah dan alasan orang-orang musyrikin. Faedah yang berikutnya, di antara fungsi Al-Quran adalah untuk menjelaskan kebenaran dari kebatilan. Di antara fungsi utama dari Al-Quran adalah untuk menjelaskan kebenaran dari kebatilan. Faqad ja'akum bayyinatun. Bayyana, ini menjelaskan mana yang benar, mana yang salah. Ini fungsinya Al-Quran. Mana yang halal, mana yang haram. Faedah yang berikutnya, tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya dan berpaling dengan anggota tubuhnya. Makanya dua disebutkan ya, kawan. Tidak ada orang yang lebih zalim dari orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mendustakannya dengan apa? Dengan hati. Berpalingan dengan apa? Dengan badan, dengan anggota tubuh, nggak mau dipakai untuk mengamalkan isinya. Makanya kata Allah, "Faman azlamu mimman kadzdzaba bi ayatillah." Ini dengan hati. Wa sadaqa anha, dan dia berpaling darinya dengan anggota badannya. Kadzdzaba itu bi qalbihi, sadaqa itu dengan apa? Bi jawarihi, dengan anggota tubuhnya. Sehingga lengkap. Makanya orang paling zalim, hatinya mendustakan, badannya berpaling. Makanya jadi orang yang paling zalim. Faedah yang berikutnya, ancaman yang keras bagi orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ancaman yang keras bagi orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sanajzil ladzina yasdifuna an ayatina su'al adzab bima kanu yasdifun. Faedah yang berikutnya, al-azab darokat. Azab Allah itu bertingkat-tingkat. Ada yang sayyi, ada yang aswa, ada yang diantaranya. Bahwasanya azab Allah itu bertingkat-tingkat. Faedah yang berikutnya, penetapan adanya sebab. Penetapan adanya sebab akibat. Kenapa mereka ditimpa azab yang jelek? Ada sebabnya tidak? Ada. Apa kata Allah sebabnya? Sebabnya apa? Bima kanu yasdifun, dengan sebab mereka itu berpaling. Nah,
Sehingga ini dua ayat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemutus hujahnya orang-orang musyrikin dan sebagai penjelasan hikmah Allah menurunkan Al-Qur'an ini kepada orang-orang Arab adalah agar mereka tidak beralasan bahwasanya mereka nggak dapat hidayah karena nggak dapat kitab, atau dapat kitab tapi hidayahnya tidak sempurna. Makanya Allah berikan pada mereka kitab supaya dapat hidayahnya, dan dikasih kitab yang paling sempurna supaya hidayahnya paling sempurna juga. Wallahu taala a'lamu bishawab. Adapun ayat yang ke 158 ini insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya nanti insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.